Bentar ya. Cek dulu kemarin tuh sampai mana sih? Ya perbandingan orang yang tahu. Berarti itu benar ya. Harus kubersihkan dulu. Oke, sudah share. Kayak kemarin itu kayaknya kita sempat bahas tentang perbandingan umur yang pertama ya. Jadi kemarin tuh kayaknya sampai slide ini. Nah, selanjutnya kan ada beberapa soal lagi berkaitan sama diskon juga. Nah, itu eh, di tahun 2024 diskon itu ada itu. Tapi untuk jenis soal diskonnya seperti apa, itu dia dikaitkan sama perbandingan. Nah, nanti aku kasih tahu kemarin FR yang keluar di diskon itu kayak gimana gitu. Eh, Oke, aku lanjutin bentar yang masalah umur ya. Nah, umur itu untuk perbandingan umur itu kan banyak banget ya jenisnya ya. Dan dia itu nggak ada apa ya, nggak ada rumus patennya gitu loh. Gitu. Jadi kita harus menuangkan soal cerita itu ke dalam angka gitu. Kalau umur tuh gitu. Jadi masalah umur. Jadi kayak misal ada umur seseorang. Nah, kita misalkan nama orang itu, terus misal dia ada ketentuan atau kata umur si A itu 5 tahun ke depan. Nah, kayak gitu. Atau 5 tahun yang lalu. Kalau 5 tahun ke depan, misal sekarang tahun 2025, 5 tahun ke depan kan berarti 2030 kan. Dan itu kan ditambah 5 tahun gitu. Jadi misal nanti ada kayak di sini contohnya ya, Lina 5 tahun yang lalu, ini pertanyaannya itu bisa kita misalkan dengan L ya, Lina kurang 5. Nah, ini pertanyaannya. Gitu, karena 5 tahun yang lalu. Jadi, L itu kita ibaratkan sebagai umur Lina sekarang. Gitu. Nah, kalau misal 5 tahun ke depan, nah itu namanya L ditambah 5. Kayak gitu. Nah, kita baca dari awal dulu. Perbandingan umur Tata dan Lina sekarang adalah 1:2. Tata banding Lina ya. T, jadi sekarang tuh, T sekarang, Tata sekarang, banding Lina, L sekarang itu 1:2. Jika 4 tahun yang lalu, gitu. Jadi 4 tahun yang lalu berarti kan umur T-nya ya T dikurangi 4, L-nya ya L dikurangi 4 kan. Jadi T dikurangi 4, ya banding itu sama aja per ya. Hmm, mereka karena di awal itu yang dijelaskan T dulu baru L ya udah kita nulisnya juga T banding L atau T per L ini dikurangi 4. Nah itu umurnya adalah 1:4 gitu.
Nah, untuk ini adalah untuk persamaan yang pertama, ini adalah persamaan yang kedua. Nah, biasanya itu emang ada dua persamaan kayak gitu. Nah, kita harus ngeblend ini loh persamaannya ini. Gimana caranya biar dapat umur T atau L-nya. Jadi ini kan T sama L namanya variabel. Nah, variabelnya ini harus kita hilangkan salah satu gitu. Jadi entah T atau L, kita ubah dia ke dalam, kalau misal kamu mau ngilangin yang T, ya berarti T-nya kamu ubah ke dalam L gitu. T itu sama dengan berapa L kayak gitu. Kita bisa lihat itu dari mana? Saya bentar. Ini kok gini toh? Nah, jadi dari yang ini nih, yang benar itu L sama dengan 2T, ya ini kan dari soal tadi. Atau T sama dengan 2L. Nah, yang benar tuh yang mana? Jadi T banding L itu perbandingannya 1:2. Berarti kan lebih banyak kan L kan? Gitu. Jadi umurnya T itu adalah dua kalinya L. Sorry, L adalah 2T. Jadi kalau kamu bingung, ini tuh dalam sama dalam gini, luar sama luar kamu kalikan. Tapi kalau pakai perbandingan biasa kan logikanya gini. L itu kan perbandingannya dia dua, berarti kan yang lebih banyak itu kan yang L-nya kan, gitu. Jadi yang benar ya, ya L itu dua kalinya T gitu loh, gitu. Bukan T sama dengan 2L. Nah, jadi yang benar itu yang ini, yang benar ini salah. Itu kalau kamu pakai logika jam bayangan. Tapi kalau enggak, ya itu kuncinya ya dalam kali yang dalam. Nih L ini kan sama satu, kita kalikan jadi 1 kali L sama yang luar itu kan samping-samping yang paling luar itu T sama 2 kan. Jadi kamu kalikan aja. Nah, itu jadinya dapat perbandingan L sama dengan bukan persamaan, L sama dengan 2T. Nah, ini kan L nih. Ya udah, berarti yang bisa kita ubah ya berarti L-nya gitu. Atau kalau kamu mau ubah dia yang T-nya ya berarti jadinya T sama dengan setengah L gitu. Tapi karena kamu udah dapet ini ya udah cari yang gampang aja. T kita biarkan ya, yang kita ubah adalah yang L-nya. Berarti T dikurangi 4 sama dengan L-nya itu 2T. Gitu, dikurangi 4 sama dengan 1/4. Gitu. Sampai sini paham ya? Nah, terus kamu kalikan silang. Gitu. Jadinya 4 T dikurangi 4, yang sini 2T dikurangi 4. Nah, 4 ini kayak kali gini masuk, 4T dikurangi 16 sama dengan 2T dikurangi 4. Gak jelas nih. Jadinya ini 2T. Nah, min 16 ke sana jadinya kan plus. Plus 16 min 4. Jadinya berapa? 16 dikurangi 4 sama artinya kayak gitu. Ya 12. T-nya itu 6. Nah, itu dapat T. T sama dengan 6 itu berarti umur Tata sekarang itu 6 tahun. Gitu. Nah, pertanyaannya itu kan L 5 tahun. Berarti L itu kan 2T ya. Jadinya 2 dikali 6 itu 12. Tapi 5 tahun yang lalu berarti 12 dikurangi 5 sama dengan 7. Kayak gitu. Jadi nggak ada rumus tepatnya dia itu. Kita pakai apa namanya perbandingan sama logika aja. Tuh, jadi jawabannya itu yang 7. Itu adalah contoh umur. Nah, kira-kira ada pertanyaan nggak, Fahmi? Belum ya? Halo? Bentar kak, Gimana? Belum ada ya? Soalnya bentar soalnya kak, kecil. Soalnya suaranya kecil banget bentar gitu. kak. Oke, oke. Bentar, bentar gimana? Ini mau dilihat dulu. Ini soalnya mau dilihat. Oke, liatin dulu.
Kayak gitu. Kira-kira ada yang nggak pahamnya di mana? Coba. Udah kak, udah. Oke, oke, udah. Sip. Nah, ini contoh lain nih. Nah, ini itu tadi ya kayak clue kalau misal 5 tahun kemudian umur ini segini, 5 tahun, 4 tahun empat tahun yang lalu berarti kayak ya dikurangi kalau lalu, kalau kalau di masa depan ya ditambah gitu ya. Nah, kalau yang ini kayak gini tahu sama aja nih. Jadi 2/3 umur Fauzan 2/3 kali umur Sofi. Berarti kan kalau misalkan Fauzan ini F ya kan sama dengan 2/3 umur Sofi ini S gitu ya. S gitu. Nah, terus 6 tahun yang akan datang, berarti nanti semua variabel ini kita tambahkan 6. Jadi kalau misal Fauzannya itu 6 tahun yang akan datang, berarti Sofinya ya 6 tahun yang akan datang gitu. 6 tahun yang akan datang, jumlah umur mereka itu 42 tahun. Berarti bukan cuma kayak eh, F ditambah S sama dengan 42, enggak. Tapi masing-masing variabel itu kamu tambahkan. Jadi F ditambah 6 ditambah S ditambah 6 tahun. Jadi 6 tahun yang akan datang semuanya gitu. Sama dengan 42 gitu. Jadi F ditambah S ditambah 12 sama dengan 42. F ditambah S sama dengan 42 dikurangi 12, 30. Nah, ini kan dia punya dua variabel gini ya, sama kayak tadi. F-nya kamu ganti gitu. Jadi 2/3 F-nya kan 2/3 S. S ditambah S sama dengan 30. Nah, terus 2/3 S ditambah S. Ini artinya kan gini ya. Jadi 2/3 S ditambah 1 S. Artinya kan gitu, 30. Ya kan? Nah, ini kayak ibaratnya kamu punya 2/3 bola, kamu tambahkan satu bola. Jadi kan 1 ditambah 2/3 kan. Atau kayak kamu punya roti setengah, kamu tambahkan roti lagi satu, jadinya kan 1,5 gitu. Jadi ini sama, kamu yang ditambahkan ya ininya aja gitu. Jadi 2/3 ditambah 1 S sama dengan 30 gitu. Jadi ini kalau kamu mau pakai cara cepat ya, ini langsung kamu kalikan aja, ini 3. Jadi tulis dulu pecahannya ya, 2/3. Terus apa namanya, operasinya, kalau dia plus ya plus, kalau dia min ya min gitu, plus gitu. Nah, terus 3 yang bawah ini kita langsung kalikan ini gitu. 3. Nah, S sama dengan 5/3, S sama dengan 30. Nah, terus bisa kalikan 5S sama dengan 90. Nah, terus S-nya adalah 90 dibagi 5 berapa gitu. S sama dengan 90 dibagi 5. Jadinya 1 kan 40 bagi 5, 8, 18. Di situ. Pertanyaannya kan selisih umur Fauzan dan Sofi. Berarti kamu harus tahu Fauzannya juga gitu. Jadi Fauzan itu 2/3 umur, S 2/3 dikali 18. 6, 12. Jadi 18 sama 12 selisihnya itu berapa? Selisihnya ya berarti 6 tahun. Kayak gitu. Itu untuk contoh umur-umur ya. Nah, ini sebenarnya ada satu lagi. Nanti kamu lihat dulu gitu. Kalau misalnya ada pertanyaan, kamu boleh tanya langsung ke aku gitu. Itu ya. Ini juga nih. Ini modelnya sama dia. Coba-coba aja. 4 Isal 4 kalinya Firda ya. Berarti kamu misalkan I sama dengan 4F gitu aja. 5 tahun kemudian berarti ya I ditambah 5. Kan 3 kali. F ditambah 5 gitu ya. Nah, kira-kira bagian umur ini, kamu coba lihat. Yang ini, nah, oke. Terus ini, ini modelnya sama kok. Nah, itu kira-kira ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, aku lanjut ke diskon langsung. Lanjut ke diskon aja kak. Oke, oke, siap. Bentar ya.
Oke, siap ya. Nah, terus kita lanjut ke diskon. Diskon itu apa sih? Diskon itu kan potongan harga ya. Jadi pasti dia harganya itu eh, kalau setelah didiskon, setelah dikasih potongan yaitu pasti lebih kecil gitu kan. Tergantung. Jadi kayak misal nih, logikanya orang kalau ada soal diskon atau ngitung diskon, itu biasanya kan diskonnya berapa persen. Nanti kamu kurangi dengan harga belinya. Nah, itu nanti kamu dua kali jalan kalau kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada diskon, ditanya itu harus bayar berapa, ya kamu yang kamu hitungnya itu ya yang dibayar aja, jangan dari diskonnya gitu. Jadi gini, kan nih, misal ya, total kalau bayar semua itu kan 100% ya kan. Dia didiskon 15%. Berarti kan dipotong tuh segitu. Lah berarti yang harus dibayar berapa? Kan kan hasil dari 100 dikurangi 15 kan? Gitu. Jadi ini diskon nih misal. Berarti yang harus dibayar berarti itu cuma sebanyak 100 dikurangi 15% gitu. Jadi langsung aja kamu ngitungnya itu hasil dari pengurangannya dulu gitu. Jadi jangan ngitung di sini diskonnya potongannya berapa. Misal nih 75.000 kan, berarti 15% dari 75 itu berapa? Dapat nih misal berapa persen, berapa ribu, baru 75 kamu kurangi hasilnya. Nah itu kan dua kali jalan toh. Jadi dari sini aja. Ini kan yang harus dibayar, berarti kan 100 dikurangi 15% ya. Itu berapa? 85 ya. Jadi 85%. Nah, berarti yang harus dibayar itu 85% gitu. Andi membeli tiga buku masing-masing 75.000. Jadi harganya itu nanti 75 dikali 3. Setiap untuk tiga item. Jadi bukan bukan per satu buku didiskon enggak gitu. Jadi harus kamu lihat tiga buku itu berapa. Tiga tiga buku masing-masing 75. Berarti kalau tiga buku harganya kan 3 dikali 75 toh. Di situ. Nah ini, nek kamu langsung kayak sekilas, tiga buku harganya 75. Enggak, padahal ini masing-masing gitu loh. Kok, kok inter gitu. Nah ini berapa? 5 kali, 5 kali, jadi ini misal belum belum kita kerjain ya, langsung kita persenkan ya nggak apa-apa. Jadi harga aslinya ini kan segini. Terus yang harus dibayar itu kan 85 per 100 dikali 3 dikali 75.000. Nah, ini gini gitu. Jadi nanti langsung 85 kali 75 kali 3 gitu. Ini pasti hasilnya belakangnya itu 5 sih. Belakangnya itu 5 dan nolnya itu ini satu. Berarti antara ini, ini atau ini. Tuh, dia itu mau nggak mau ya tetap dihitung manual. 85 kali 85 kali 75 itu 5, 40 tambah 2 jadinya Empat eh, dua, oh, 42. 42 ya. Hmm. 42 terus 5, 35 ya. Iya. 8 kali 7 5, 6. 5, 6 tambah 3, 5, 9. Hmm. 5. Hmm. Ini tadi berapa ya aku nulisnya? Ini 5 sama 2 7. 7. Terus Ini 13 3 1 6 3 berarti 63. Kamu kalikan 3, 15. 7 kali 3, 21 21. Tambah 2. ini kan 22. Nah, berarti belakangnya yang 2, 25. Tuh, jadi yang ini berarti Aum. gitu. Ini nggak selesai, nggak sampai selesai. Gitu kok. Itu ya. Jadi paham kan kenapa kita langsung ambil 85% gitu. Jadi jangan kamu hitung diskonnya berapa baru kamu kurangkan. Nah, itu lama nanti. Tuh, itu untuk yang pertama ya, contoh soal diskon yang pertama. Nah, terus yang kedua, eh pajak.
nih, pajak ya. Pajak itu berarti harganya malah nambah ya. Jadi pajak itu kebalikannya sama diskon gitu. Jadi harga jual normal baju sebelum dipajak, sebelum pajak itu segini nih. Nah, terus memberikan diskon 30% dan dikenakan 10% pajak gitu. Nah, kira-kira kamu ngitungnya itu eh kan nggak boleh ya langsung. Misal nih kan kita 100%. Terus karena dia didiskon 30% ya berarti langsung 30%. Terus dipajak 90% berarti kamu tambah 10%. Enggak, jangan kayak gitu. Karena nek langsung kayak gini, ini nanti hasilnya itu kayaknya beda. Dan memang perhitungan pajak sama diskon itu misal pun ya ada soal didiskon berkali-kali, lebih dari satu kali nih. Misal didiskon 20%, terus didiskon lagi 10%. Jadi bukan 20% diskon ditambah 10% diskon, enggak. Jadi jangan langsung berarti total diskonnya 30%. Enggak kayak gitu konsepnya. Jadi harga aslinya didiskon dulu. Dapat nih harga, baru didiskon lagi. Jadi memang perhitungannya dua kali. Jadi nggak bisa kamu langsung tambahkan kayak gitu ya, sama halnya kayak gini. Terus pertanyaanku yang kedua, didiskon dulu atau dipajak dulu kalau kamu bayar harga apapun itu, beli barang didiskon dulu, didiskon dulu atau dikasih pajak dulu? Dikasih pajak dulu. Pajak dulu ya Kak. Dikasih pajak dulu karena apa ya, diskon itu kan anu eh, bukan kewajiban ya, sedangkan pajak pasti ada, pajak pembelian itu pasti ada gitu. Makanya ada pajaknya dulu gitu. Baru nanti terserah tokonya mau dikasih diskon apa enggak. Tuh. Jadi kamu pajakkan dulu. Berarti kan dikasih pajak 10% tuh. Nah, berarti 110. Paham ya kenapa 110? Ya karena harga aslinya 100. Dikasih pajak. Berarti kan tambah 10 tuh. Berarti 10%. Gitu. 10% dari 350.000. Ini harga setelah dipajak. Baru didiskon. Didiskon 30%. Berarti kamu kalikan. Baru nih kamu kalikan. 30% itu adalah jumlah diskonnya. Pertanyaannya itu adalah kan uang yang untuk dibayar ya. Berarti kalau didiskon 30%, ya berarti dari harga ini yang kamu balik nih, ini nanti jadinya kayak dia balik 100 lagi gitu loh. Jadi jangan dari 110 kamu kurangi 30% itu buat harganya, enggak. Jadi ya tetap 100 lagi. Karena ini konsepnya itu kita hitung dulu ini, ya kan? Nah, terus yang dibayar setelah didiskon 30% ya berarti 70% gitu. Jadi 70% dari ini, bukan 110 totalnya karena kamu tadi udah tak ditambah terus baru kamu kurangi 30 gitu. Bukan kayak gitu ya. Paham ya bedanya maksudnya gitu. Jadi ini kalau langsung tuh gini. Tapi nek kamu mau satu-satu, ini bukan per, malah nanti takutnya jadi dibacanya per. Jadi kalau kamu satu-satu ya dipajak dulu lah hasil dari harga setelah dipajak. Harga setelah dipajak ya berarti 110 dikali 350.000. Gini kan, 100. Nolnya kita kurangi 2, berarti 35 dikali 11. 5, 3, 5, 3. 5, 8, 3, 3, 8, 5. 3, 8, 5, nolnya sisa 3. Gitu. Itu adalah harga setelah dipajak. Nah, terus baru kita diskon kan gitu. Jadi memang hitungnya satu-satu. Di diskon 30%, berarti bayarnya adalah ya berarti 100 dikurangi 70 30 kan, berarti kan cuma 70% dari harga normal kali 385, berarti harga ini yang kita pakai gitu. 70 per 100 dikali 385. Nah, ini nanti dapatnya berapa gitu. Jadi nolnya nanti 2, nolnya 2. Tapi jangan langsung ini ya, karena yang nggak tahu karena apa? Karena ini kan
7, nolnya 3. Nolnya bener nggak ya itu nanti? Pokoknya nanti kalau kita 385 kita kalikan 7, 5, 8 kali 7 itu berapa? 56, 59. 3 kali 7, 21. 21 tambah 5, 26. Oh, langsung ternyata bener ini. Tapi ya ini kayak soal kayak gini tuh spesial ya. Jadi ternyata langsung kayak kamu lihat nolnya aja kelihatan dia. Langsung cek cek gitu. Tapi kalau kayak gitu itu riskan. Riskannya resikonya ya ya bisa jadi benar bisa jadi salah karena kita menebak kan gitu. Tapi yang nebaknya ya bukan ngawur juga gitu. Tapi ternyata kalau beneran kita hitung ya benar tetap masih ini begitu. Itu ya. Intinya kalau ada pajak ada diskon ya dibayar pajaknya dulu baru didiskon baru dapat diskon. Tapi jangan langsung gitu. Nah, coba yang ini. Hmm, harga aslinya itu 4 juta. Terus, bukan, ini perkiraan, jadi bukan harga asli, diperkirakan. Pada saat perilisan ternyata harga HP-nya ini lebih mahal 15% dari harga perkiraan, kan gitu. Berarti harga pasca dia keluar, harga asli itu adalah lebih mahal 15%. Berarti kan 100% ditambah 15% kan. Jadi 115% gitu karena lebih mahal 15% berarti 100 tambah 15 gitu kan dikali dari apa kali ini artinya dari 4 juta harga 4 juta perkiraan dari perkiraan berarti 115 per 100 dikali 4 juta nolnya sih nah terus berarti kan 115 kali 4 6 4 460 ya 460 terus nolnya ada 1 2 3 4 1 2 3 4 nah berarti kan lebih mahalnya itu 600.000 terus pada bulan Maret toko A menjual barang tersebut 10% lebih murah berarti harganya itu adalah 90% itu adalah harganya karena 10% lebih murah. Jika pada bulan Maret hanya akan membeli di toko tersebut, berarti dia harus membayar berapa? Berarti kan 90% ini udah bukan harga ini lagi, 90% ya hasil ini, harga aslinya kan. Dari 4.600.000 gitu kira-kira. Oke ya. Nah, ini tuh nanti 90% 0,02 di sini, sini 6 kali 9 tuh berapa? 54. 4. 4 ya, belakangnya 4. Iya. Nah, dari sini aja udah kelihatan nih, belakangnya 4 kan. Dan yang punya belakangnya 4 tuh cuma ini. Gitu. Hmm. Jadi nggak perlu dihitung semuanya kalau memang kamu udah yakin. Kalau yang kondisi yang ini itu tadi kan juga kira-kira ya 5 kali 5 belakangnya 5 nolnya itu 2. Berarti yang nolnya 2 belakangnya 5 kan cuma ini. Gitu. Nggak dihitung semuanya. Paham ya? Coba kalau yang ini logikanya gimana? Bisa nggak kira-kira? Jadi, sebuah swalayan memberikan diskon untuk setiap produknya itu sebesar 25%. Yang artinya setiap produk mendapatkan potongan sebesar 25%, lalu potongan keduanya itu 20%. Jadi ini tuh kayak nggak nggak dihitung ya. Karena yang artinya nih, dikasih yang artinya lagi. Jadi potongan pertama itu 25%, potongan keduanya itu 20%. Pertanyaannya adalah total potongannya. Jadi jangan karena dia 25% terus dipotong lagi 20%. Oh berarti totalnya 25 ditambah 20 berarti 45 dong. Begitu. Dan 45 ada. Pertanyaannya apakah benar kayak gitu? Konsep dari diskon kan enggak ya. Jadi diskon itu jangan langsung kayak gitu. Memang dia dihitungnya itu satu-satu.
gitu loh. Jadi kalau misal kamu di diskonnya itu yang pertama nih 25%, kan kita nggak tahu harga barangnya ya. Ya udah, anggap aja harga barangnya nih 100 kan, 100.000 lah. Atau enggak kamu kasih harga ya nggak apa-apa. Tapi nek kamu mau biar kelihatan angka ya kasih aja harga 100.000 gitu. 25% dari misal harganya ini 100.000 kan. Berarti setelah dia dapat diskon pertama, ini dia dapat harganya itu berapa? Karena dia di diskon 25%. Berarti kan dia cuma bayar 75%, ya enggak? Ya. Dari 100.000. Berarti kan dia cuma bayar 75.000. Nah, terus mendapatkan potongan yang kedua. Jadi dari harga ini, ya, dia didiskon 20%. Berarti dia disuruh diskon yang kedua ya. Dia didiskon 20% kan tadi. Nah, berarti kan bayarnya itu 80% ya kan? Karena dari 100%. Nah, 80% ini adalah dari setelah harga bukan 100.000 lagi, tapi dari harga setelah didiskon yang pertama. Kayak gitu, 75.000. Nah, itu adalah dia itu bayarnya segitu. Jadi 80%, 80 100 dikali 75.000. 02, 75 kali 8 berapa? 40, 7 kali 8, 56, 60. Ya kan? Ya. Berarti harganya itu 60, nolnya dua kali kan? Ini yang belum kepake. 60.000. Harga aslinya tadi berapa? Harga aslinya kan 100.000. Karena kamu bayangin harga aslinya tadi 100.000. Hmm, Ternyata kamu harus bayar 60.000 aja. Berarti total potongan harganya itu berapa? 60% atau 60% atau 40%? 40. 40, betul. Jadi jawabannya yang 40%. Bukan segampang langsung kamu tambahkan aja diskonnya 20 tambah 25 ya, bukan 45 gitu. Jadi harus dihitung bertahap kalau memang diskon itu. Gitu. Itu konsep yang harus kamu pegang kalau ketemu soal diskon. Jadi apapun model jenis soalnya ya, diskon itu konsepnya kayak gitu. Jadi dihitung satu-satu. Tuh. Nah, ini yang aku bilang model soal tahun 2024 itu kayak gini. FR nih. Jadi pembelian barang eh tiga apa sih namanya, tiga biji barang itu 45.000. Jadi tiga barang itu 45.000. Terus setiap pembelian 8 pieces barang mendapatkan diskon 20%. Dia membeli 20% barang. Berapa harganya yang harus dibayar? Nah, ini kan dia ada model perbandingan di situ ya kan? Jadi Ya. ada perbandingan, ada diskon. Nah, itu dia di mix, dicampur. Nah, kira-kira kamu bisa nggak ngerjain itu? Kira-kira aja, bisa apa nggak? Bisa ada punya bayangan nggak idenya gimana? Jadi tiga barang itu 45.000. Nah, dia belinya itu 20 tuh. Jadi jadi bukan segampang langsung 20 ini harganya berapa gitu ya. Terus kamu kalikan 20%. Enggak, karena diskon ini itu setiap 8 aja gitu. Jadi kamu ngitungnya itu delapannya, baru kamu diskon. Nah, nanti sebanyak 20 pieces ini bisa nggak dibagi 8? Gitu. Jadi nanti ini 20 ya. Jadi ada 8, 8, 8 tambah 8 ini baru 16 kan. Berarti ada 4. Nah, yang dapat diskon ini. Jadi yang ini nih nanti kamu bayar asli. Paham ya? Ini diskon, ini dapat diskon dia nanti diskon. Ini dapat diskon. Ini full bayar. Jadi nanti per satu picisnya itu harganya berapa kamu kalikan 4. Nah, ini ditambah kayak gitu. Karena dia mintanya 20 kan. Dan dia nggak pas. Kecuali dia mintanya itu Ya. yang bisa 24 kayak gitu. Jadi kan 888. Nanti tinggal dikali 3 aja kalau udah didiskon per 8-nya. Gampang. Nah, enggak. Nah, ini nggak pas ya masalahnya. Jadi kamu harus nyari
8-nya dulu, ini harganya berapa? Kalau 3 itu 45, kalau 8 itu anggaplah ini X ya. Nah, ini kan dia perbandingannya dia senilai. Karena ya ini senilai karena makin banyak barangnya nanti kan ya masih makin mahal kan. Iya. Gitu. Jadi langsung kamu kalikan silang. Artinya 8 kali 45 dibagi 3. Nah, 15, 15 kali 8 berapa? Eh, 120. Nah, 120.000. Itu adalah untuk harga aslinya di 8 pieces itu. Nah, nanti 8 pieces ini kan 8 pieces ya. Ini 8 pieces. Harganya itu 120.000 kan itu. Nah, terus kamu diskon dulu dia. Nah, berarti harus kamu bayar berapa? Kalau diskonnya itu 20%. Berarti kan bayarnya harus 80% persen. gitu. Nah, terus nolnya itu nanti dicoret per 100 kan per 100 nolnya dicoret 2. Berarti tinggal 12 kali 8 gitu. 16, 96 ya. 96.000. Nah, ini itu dia udah didiskon harganya itu 96.000. Berarti untuk 8 barang yang pertama itu kan 96 nih. Dia Ya. 96 di sini. Berarti kan tinggal 96 kali 2 aja kan. Jadinya berapa? Hmm, 6 Satu, kali 2, 12. 9 kali 2, 18. 19 18. ribu Eh, 9 kali 2, delapan puluh 18. ribu 19. Gini ya? Iya. Nah, 192 kan. Ini baru 16 barang. Masih punya 4 kamu. Jadi, dan sedangkan kamu juga nggak tahu kan satu piecesnya berapa. Balik aja ke sini. 3 itu 45. Ya satu pieces ya jelas 15.000 dong. Ya Iya. nggak? Berarti 4 pieces ya berarti 15 kali. Berarti kan 15 kali 4 kan? Hmm, Betul nggak? Iya, Gitu. ya. Jadinya ini 60 Ribu. ribu. Oh, Gitu. Nah ini dapat nggak? nah, Yang belakangnya 2. Karena ini pas kan, 10, 60. Belakangnya 2. Antara ini atau ini. Ini nggak mungkin kan? Berarti jajan. 200. Harusnya ini. Iya, 252. Oh, oh. Kayak gitu. Nah, nek misal ini, misal ya, ini 24 pieces berarti dapatnya berapa? Ini misal 24. Berarti langsung ini dia diskonnya awalnya kan ini. Kalau per Iya. 8. Berarti tinggal kamu kalikan 3 aja. Paham ya? Hmm, Gitu. Kak, Ya. sebentar. Apa? Gimana? Sebentar lagi dilihat dulu. Oke, oke. Siap. Hmm. Hmm. Diskon. Oke, Kak. Oke, siap. Nah, sebenarnya ada lagi, tapi kayaknya di sini belum ada. Nah, tak tambahin aja deh manual. Tak tambahin manual aja. Berkaitan sama harga beli. Harga beli sama harga jual. Kalau misal ya, nih, kamu beli beli sepeda nggak tahu aku nilainya nanti bagus apa enggak, angkanya bagus apa enggak. Sepeda tuh biasanya harganya berapa sih? Bisa harganya 1 juta, nggak tahu dapat apa enggak. Harga sepeda 1 juta. Nah, ini kamu beli nih. Nah, terus habis itu kamu jual dan kamu dapat keuntungan 20, kegedean 25% aja. 5% dari harga beli. Nah, kira-kira berapa harga kamu jual?
Kira-kira gimana? Ini konsepnya sama sih kayak diskon. Kamu untung, kalau untung berarti harganya pasti lebih dari 1 juta. Naik. Ya. Heeh, naik kan? Berarti gimana? Jadi dari 100%, 1.500. berapa? 1.500.000. 5, Eh. 5% loh ini, bukan 50%. Oh, 5, kalau 50%-nya dari 1 juta, ya 500. Kalau 5%-nya dari 1 juta itu berapa? 5. 50.000. Iya 50. Mm-mm. Berarti 1.050.000, bukan 1.500.000. Oh iya benar. Gitu. Jadi 1.050.000 1.000. gitu. Itu ya, ini gampang aja. Nah, pertanyaannya itu kadang bukan bukan harga jualnya sih. Jadi biasanya itu yang ditanyakan itu kebalikannya. Jadi kamu ini beli laptop gitulah, laptop. Terus harganya ini nggak diketahui, nanti dia yang ditanyakan. Nah, kamu jual tuh, dapat kerugian, kamu rugi. Jadi untung pasti ada rugi gitu. Jadi kamu beli laptop, terus kamu jual lagi, terus kamu ini rugi. Rugi misal 15% dari beli, harga beli HP ya. Nah, kamu ini dia menjual dengan harga 6.500.000 misal. Kayak gitu. Berarti kira-kira berapa sih belinya? Harga beli itu, harga aslinya kamu beli itu berapa? Kayak gitu. Nah, kira-kira gimana? Paham ya? Jadi kamu nih beli laptop. Dengan harga berapa nggak tahu kita, karena itu yang ditanyakan. Nah, tapi kamu jual lagi. Ternyata kamu jual, kamu tuh rugi. Ruginya 15% dari harga beli. Terus ternyata harga ya itu kamu nih jualnya ya memang 6.500.000. Jadi gampangnya aja nih gini, 15% kan yang diketahui dia 15% ya. Ya Rugi itu didapat dari apa sih? Rugi itu kan harga asli. jual, harga harga asli dikurangi harga jual ya. Dan dia nanti Ya yang lebih gede itu harga jual atau harga belinya? harga jualnya. Yang Eh. lebih gede karena dia rugi. Ayo berarti harga belinya. Berarti yang dia belinya lebih mahal daripada dia jual lagi kan dia rugi tuh, gitu loh. Ya. Jadi posisinya itu naik harga jual harga beli. Kamu itu ibaratkan kamu ini sebenarnya konsumen. Kamu beli terus kamu jual lagi, gitu. Nah, tapi kalau masalah diskon itu benar-benar kamu pembeli aja ya karena kamu nggak mungkin jual lagi gitu. Tuh. Nek keuntungan sama kerugian itu kamu posisinya itu kamu jadi penjual juga kamu jadi pembeli juga awalnya gitu itu buat bedain jadi untuk mendapatkan 15% ini kan entah harga beli atau harga jual ya kamu kurangi toh apa harga beli gitu jadi per harga belinya itu nanti kamu dapat kerugian atau keuntungan kayak gitu kalau misal harga belinya. Jadi kamu itu beli lebih murah dari harga kamu jual, berarti kan kamu untung. Ya. Nah, berarti nanti kalau keuntungan itu HJ dikurangi HB, kayak gitu. Tapi kalau rugi kan berarti HB kamu beli itu lebih mahal kan? Berarti yang lebih mahal Ya. ya yang dikurangi kayak gitu. Jadi ini nggak perlu dihafal logika aja. Yang kira-kira yang lebih besar tuh yang mana? Kalau misal nanti ternyata kamu kebalik, kamu nguranginya, ya paling nanti dapatnya itu negatif kok. Jadi nggak nganu sebenarnya ya nggak ngaruh tapi paling nanti kamu bingung loh kok negatif gitu padahal aslinya yang kebalik di awal tadi itu ya nah ini itu adalah 15% jadi kamu
mau ngitung kerugian atau keuntungan ya berarti kan selisih dari kamu jual sama kamu beli, kamu persentasikan atau perkan dengan harga asli kamu beli. Jadi yang ini pasti harga beli terus, nggak pernah harga jual gitu. Jadi ini pasti terus. Nah ini dia bisa kebalik-balik gitu ya. Nah terus ini dapat 15%. Ya udah, ini kan HJ-nya. Tinggal kamu masukin aja. HB dikurangi 6.500.000 diper HB ini masih 100%, ini tadi 15%. Nah, ini kan dia perkalian ya. Jadi ini dia gini loh. Nah, ini kan gini, gini. Nah, ini punya persen. Bisa kamu coret kiri sama kanan. Ya, ini kenapa bisa kamu coret? Nggak apa-apa, karena ini perkalian. Kalau misal ini penjumlahan, nggak bisa. Kalau penjumlahan ini harus punya persen, ini harus punya persen, baru kamu bisa coret kiri kanan. Kalau ini perkalian, ini kan perkalian, nggak apa-apa. Kita langsung coret aja. Jadi secara, secara kalau kamu bingung ya, aslinya itu gini, HB dikurangi 6.500.000 diper HB gini kan, sama dengan 15% per 100%. Karena ini perkalian pindah ruas jadi pembagian gitu. Nah, 15% itu per 100, tapi jelek. Jangan deh, berarti 20% aja ruginya. 20% aja. Biar apa? Biar ini nanti ini jadinya 20 per 100. 1/5. Gitu. HB kurangi 6.500.000. Terus HB kayak gini. Nah, ini terus bisa langsung kamu kalikan silang juga nggak apa-apa. Jadi, gini. Nah, kamu kalikan silang toh, kayak perbandingan biasa. 5 dikali HB dikurangi 6.500.000 ini sama dengan HB kali 1. Kayak gitu. Nanti kan kamu dapatnya itu balik ke sini ya. Jadinya kan nanti 5 HB harga beli dikurangi 5 kali 6.500.000 dapat berapa? 5 kali 6.500.000. Kali 5. 6 peng 5, tolong 30, 32. Tiga juta Hmm. 200. Ah, 30. Nolnya berapa sih? Ini ya. 32 juta. Oh, gede. Jadi 32 ini belum selesai nih. Nah, sama dengan HB. Nah, yang punya sama-sama HB kamu gabung. Jadi 5 HB ini kan plus pindah ruas. Dikurangi HB sama dengan 32.500 gini lah HB ini kan dalam berapa tak 4 sama dengan Iya. 32.500. Nah, jadi 32.500.000 kamu bagi 4 itu dapatnya harga beli gitu. Jadi kalau ada kayak keuntungan, kerugian, kamu beli, jual kayak gitu, kamu ibaratkan dirimu ini sebagai orang yang bisa membeli dan bisa menjual. Nah, terus yang diketahui ada salah satunya keuntungan. Pakai persamaan yang ada aja gitu. Karena kamu kalau misal ngafalin harga jual, aduh harga jual ini rumusnya apa ya? Itu ada sih sebenarnya, tapi aku aja nggak hafal tuh rumus yang itu. Gitu. Jadi aku pakainya ya udah yang ada aja. Persentase kan harga selisihnya itu entah dia untung entah dia rugi diperkan harga belinya kan. Wes, nanti dapat aja. Pakai satu rumus itu aja tinggal apa yang ditanyakan. Gitu ya. Ini untuk kasus keuntungan, kerugian, diskon, nah itu sebenarnya satu bab dia, Kak. Gitu. Entah nanti yang keluar itu dalam bentuk dia dimodifikasi seperti apa ya, yang penting konsepnya kamu paham. Itu ya. Ini bisa ditulis nggak ya nanti? Kira-kira Hmm. ini tuh, jadi dari sini, nih, ini nomor 1 soalnya. Terus kamu ke sana, Ya.
terus ke bawah, ke bawah, kiri, ke kiri, terus ke atas, kiri. ke bawah. Iya, betul. Bisa nggak nanti? Kira-kira. Nanti Nah, pokoknya kalau habis kelas nanti langsung ditulis disalin. Jadi ini soalnya gini tak dikte ya. Kamu beli laptop, terus kamu jual. Nah, harga belinya tuh kita nggak tahu. Bukan. Harga soalnya gitu. Terus, oke, udah paham ya soalnya. Terus ternyata setelah dihitung-hitung, dia itu rugi 20% dari harga belinya. Nah, dengan dia ini ternyata menjualnya ya dengan harga 6.500.000 terus dia rugi. Pertanyaannya HB-nya berapa? iya, Gitu, itu untuk soalnya ya. Jadi nanti kamu dari sini nih, part 1, 2 di sini nih, HB, HB, HJ iya. 100%. Terus tinggal kamu masukin. Tiga pinggirnya. Mm-mm. Terus ke sini nih, Ini 3, ini tiga, 3, ini 4, lima. ini 5, ini 6. Gitu. Oke? Ya, Kak. Oke, siap. Nah, oke, kita masuk ke materi yang kedua. Tadi ternyata, ketiga ya. Karena tadi bahas umur, diskon, sama ini, jarak kecepatan waktu. Ini ingat kamu rumus segitiga, segitiga bermuda, J, K, W, W. Jokowi, Jokowi, J, K, W. Jadi jarak, kecepatan, sama waktu. Kalau kamu mau lihat, kamu mau nyari waktu, rumusnya apa? Ini kamu tutup, berarti jarak dibagi kecepatan. Itu. Terus kalau kamu misal mau nyari jarak, berarti ini kamu tutup, ya kan? K kali waktu, gitu. Itu ya. Nek atas bawah ini per, kalau samping kanan, samping kiri itu kali. Nggak, Ya, kenapa? enggak, Kak. Oh, oke. Tak pikir suaraku hilang. Gitu ya. Nah, terus ini pertanyaannya gini. Dia simpel aja sebenarnya. Hmm, ke Jogja menggunakan mobil pribadi dan mereka berangkat pukul 20.10. Mereka berhenti di tempat peristirahatan 45 menit. Tiba di Jogja sekitar pukul ini. Tuh, jika diketahui dengan rata-rata, berarti ini kecepatan ya. Pertanyaannya itu Hmm. jarak, karena yang ditanya kilometer, berarti jarak kan. Jarak kalau kita ingat rumus ini, berarti kan kecepatan kali waktu ya. Jadi jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Waktu. Oh, betul. Nah, terus hmm, kecepatannya kan sudah diketahui, Ya, lima lima. puluh lima kilometer per jam. Waktunya berapa? Jadi jam 20.10 sampai jam 4.43 subuh. Tapi dia berhenti. Jadi kamu ngitungnya itu nanti dari jam ini sampai jam ini, itu kan dia termasuk dia berhenti ya, kecepatan termasuk Ya. nol tuh. Nah, nanti kamu kamu kurangi, jangan dihitung 45 menitnya gitu. Hitungnya gimana? Gampangnya aja itu kan dia Berarti nggak pas ya. 8 apa, Mm-mm. 8 jam berapa ya? Berapa? Betul 8 jam. 8 Sisanya jam 53 menit. 33. 33. Iya, kalau nggak percaya nih, kamu ngitungnya kan gini tau, 20.10 sampai 4.10. Ya. Berarti kan 43 dari, kan sampai 4.10 nih. Itu kan 8 jam, Oh ya iya. kan? Jadi Iya, iya. 4.10 sampai 4.43 berapa? Kan 30. Oh iya, iya, iya. 8 jam 33. Mm-mm. Iya, ya, 8 jam 33. Paham ya? Paham, paham, paham. Oke, jadi berapa tadi? 8 jam 33 menit. 33 menit. Ya, Nah, ini itu dia termasuk istirahat ini. Berarti kamu kurangi 45 menit. menit. Nah, ini dapatnya berapa? 7 jam berapa ya? Bentar. 7 jam, betul. Jadi ini kamu ambil jam dari sini, ini 60 menit. Nah, ini jadi satu, kamu kurangi 45 gitu caranya.
Paham nggak? Gimana, Kak? Gini-gini. Jadi, ini 8 jam nih. Ya Ya, kan? Kamu punyanya tuh cuma 33 menit. Kamu kurangi 45 menit. Otomatis kurang. Ya nggak? ya, Kurang. Kamu pinjem aja 1 jam yang di sini. Kamu jadikan menit. 1 jam di sini. Kamu jadikan menit. Nih, ya dapatnya 60 60 menit. menit. Ya kan? Ya udah. Ya, Berarti yang awalnya kamu cuma punya 33 menit di sini. Jadinya tambah 60 menit. Kamu punya 93 43 menit. menit. Nah, baru kamu kurangi di sini. Sedangkan di sini sisa Nah, 7. Ya toh? ya, Berarti 93 dikurangi 45. Itu berapa? berapa ya? 8. 8 itu 4. 4, 4. Jadi 48 menit. 7 jam 48 menit. Menit. Gitu. Nah, baru di sini. Terus ngitung di sini gimana? 7 jam 48 menit ini di sini gimana? Bisa nggak? Jadi, kalau di sini kilometer per jam, di sini semuanya harus dalam bentuk jam. Di sini 7 jamnya udah pas nih itu sudah 7 jam 48 menit ini kan dia belum jam. Jadi harus 7 jam 48 menit harus kamu ubah ke dalam jam. Jam juga. Jadi 7 jam 48 menit. Artinya kan 7 jam ditambah 48 menit ya kan? Ya, Lah 48 menit itu berapa jam? Jadi 48 per 60. Karena 1 jam itu 60 menit menit. gitu. Jadi ini itu artinya 7 ditambah ini 48 per 60. Ini kamu sederhanakan aja biar kecil karena dia pecahan kan. Sama-sama dibagi 6. 12. Nah, 12. Sama-sama dibagi 12. iya. Dapatnya berapa? 4. Ini 4. Hmm. Terus yang 60 dibagi 12 dapatnya 5. Ya kan? Jadinya 7 jam 45. Menit. 7 bukan 45 menit. 7 jam 4 per 5 jam. Jadi di sini kamu punya 7 jam, di sini punya 45, 4 per 5 jam. Nah ini harus kamu tambah dulu karena dia yang satu pecahan, yang satu enggak. Hmm. Gitu. Jadinya ini berapa? Jadinya gini, tadi aku ngajarin ya, kalau ada operasi pecahan gampang kayak gini, yang satu asli, yang satu enggak asli, kamu tulis pecahannya dulu. Gini. Ya, Nah, terus kamu di tulis 9 berarti. 7 kali 5 berapa? 7 kali 5, 35. Oh, berarti 39. Betul, Iya. gitu. Caranya gitu, 39 per 5. Nah, ini baru bisa kamu ngerjain di sini. Ini kan Kali. kilometer per jam. Iya. Terus 39 per 5 Iya. jam. Nah, ini kan jam sama jam hilang tahu, makanya ini masih kilometer gitu. Tapi Hmm. kalau kamu ngerjain udah paham kilometer per jam ya nggak usah kamu tulis kilometer per jam juga. Karena Kilometer. kamu ujian, nggak penting. Ya. Gitu. Nah, baru 39 kali 11. Belakangnya pasti 9. Waduh, 9 semua. 99. Mm-mm. Yang mana? 399. 399. Bener. Coba Enggak aja. dong. Enggak. Enggak dong. Masa tau? 39 kali 10 itu 390. 9. Terus ditambah 9 gitu ya? 399 ya? Aku tuh antara ini loh. 429, 429. Ah, 9 kan? Ya, 429. Nah, ini. Loh, iya toh? Nah, yang ini. Gitu. Ini sebenarnya soalnya tuh gampang, tapi agak mumet ngitungnya di jamnya itu. Gitu. Nah, terus untuk jarak kecepatan waktu yang kedua, ini dia berpapasan. Yang satu itu dia menyusul. Nah, itu. Nek kemarin sih nggak ada ya dia, nggak muncul dia. Nggak ada soal apa namanya menyusul atau mendahului gitu. Atau berpapasan. Cuma nggak apa-apa kamu eh di minimal tahu aja. Jadi nanti ternyata misal muncul ya kamu nggak panik gitu loh. Tuh. Contoh, apa namanya? Dia kan berpapasan ya. Pertanyaannya kan waktu.
Berarti waktu itu apa? Kalau di sini J, K, W. Pertanyaannya kan waktu nih. Iya, Berarti jarak ini dibagi waktu kecepatan. kecepatan. Nah, nah, kalau dia berpapasan, otomatis kan ada dua orang tuh berpapasan kan? Iya, Berarti kecepatan dua orang ini pasti beda dan benar kan? Nih, kecepatannya satu ini, terus yang satu kecepatannya itu 30. Nah, terus kecepatan yang di sini yang dipakai punyanya siapa? Jadi yang dipakai ya dua-duanya. Karena dia gini kan kecepatannya dia berpapasan di jam berapa kan gitu. Ya udah di sini itu eh kecepatannya kalau berpapasan itu ingatanmu itu dia ditambah. Jadi ke K1 ditambah K2. Tapi untuk soal yang nomor ini dia kan menyusul. Jadi gini. Terus disusul. Gini-gini. Bukan mendahului. Dia disusul. Dia berangkat duluan. Tapi nah dia bertemunya itu kan di sini toh. Nah, ini dia malah bukan kecepatannya yang ditambah, enggak. Tapi nanti waktu itu sama dengan J, K-nya itu adalah selisih. Jadi selisih K2 dikurangi K1. Nah, itu yang perlu di diingat. Nek kamu mau melogika ya, ya kebalik itu loh tadi takutnya gitu. Terus sisanya sama, sisanya sama. J-nya ya sama. J-nya kan ini udah diketahui, ya kan? Jaraknya. Tapi yang beda di sini, karena dia ini menyusul ya. Jadi yang awalnya jaraknya di sini nggak diketahui. Dan ini misal kota A, kota B-nya di sini nih. Jadi belum jaraknya ya bukan dari kota A ke kota B enggak. Jadi ya jaraknya ya udah yang udah ditempuh si yang disusul itu yang pertama tadi. Jaraknya yang dipakai yang sini gitu. Bukan jarak dari kota A sampai kota B bukan. Makanya di sini nanti jarak yang dipakai ini itu adalah jarak yang sudah ditempuh orang pertama jalan. Kayak gitu. Itu yang membedakan untuk dia menyusul sama apa namanya berpapasan gitu. Set, mana ya tadi ya? Jarak. Nah, jarak di sini kan dia jaraknya ya jarak total ini loh. Jarak total. Ini misal A, ini B. Nah, dia A, B. Jadi namanya aja berpapasan, berarti kan berlawanan arah kan dia dari jadi yang satu dari kota A, yang satu dari kota B. Makanya ini jaraknya itu jarak totalnya, ya enggak? Logis enggak? Jadi berarti ya, di sini memang jarak total. Kalau yang dia apa namanya ini saling menyusul ya bukan dari jarak kota A ke kota B enggak, karena dua orang ini nih startnya dari tempat yang sama gitu loh gitu. ya, Makanya jaraknya itu jarak yang dipakai ya yang sudah ditempuh sama orang pertama itu yang dihitung gitu. Kalau yang di sini jarak totalnya itu 320 udah diketahui itu 320 per kecepatannya kamu tambah 50 ditambah 30 jadinya 80 kan. Nah, ini 30 set 4 empat jam. jam. Nah, jadi dia itu berangkat dari pukul 8, nah 4 jam setelah pukul 8. Nah, itu kamu hitung. 12. Ya, terus untuk yang kedua, jaraknya kan tadi aku bilang ya, dia bukan jarak dua kota ini enggak. Karena dua orang di startnya di sini semua nih. Jadi yang A ini misal dia jalan duluan, terus yang B jalan setelah berapa jam atau berapa menit baru. Dan menempuhnya ya sesuai sama yang jarak yang udah ditempuh sama si A tadi. Makanya kita ngitungnya jaraknya satu aja, yang udah ditempuh di awal. Jadi gini, si Restu baru berangkat 2 jam kemudian, ya kan? Si si Rani berangkat duluan. Rani ya, berarti yang berangkat duluan kan si Rani ini. Ya, 40 km per jam. Jarak, tadi jarak gimana? Jarak berarti kan kecepatan kali waktu. Berarti kamu nyari jarak orang pertama. Ini kan si Rani tau. Jaraknya si Rani berarti yang kamu cari. Gitu. Berarti kecepatan kali waktu. Nya si Rani. Kecepatannya adalah 40 km per jam yang dikali waktunya berapa? 7 jam. Jangan 7 jam. Jadi Aduh, dia itu
berangkat pukul 7. Ya, Nah, terus kan si Rani ini udah berjalan berapa jam ya, baru disusul. 2 jam kemudian. Berarti dia berjalannya udah berapa jam? 2 jam. 2. Jadi bukan 7 jam. Gitu. Jadi waktu itu waktu yang digunakan untuk perjalanan. Berarti yang udah ditempuh berapa jam gitu. Bukan pukul berapa ya waktu itu. Ya, Itu yang jadi eh tanda apa namanya? Yang harus kamu pahami. Waktunya itu bukan pukul berapa, tapi berapa lama gitu. Nah, ini kan sudah berarti 2 jam. dihitung. Gitu. Nah, ini berarti 80 kilometer. Berarti jarak ini yang dipakai gitu. Sama si orang kedua untuk menyusul gitu. Nah, ini 480 kan. Nah, K-nya yang dipakai K apa? Ya selisih. Itu yang aku nggak bisa menjelaskan gimana melogika biar kamu ingat. Pokoknya kalau menyusul dia ini kecepatannya malah selisihnya. Jadi bukan ditambah gitu, tapi selisih kecepatannya. Logikanya mungkin gini aja. Kamu ini mau menyusul orang kan? Ya berarti kecepatanmu itu harus lebih kencang daripada orang-orang yang mau kamu susul. Ya, Gitu. Makanya ada selisih di situ gitu loh. Itu sih. Jadi 60 sama 40. 60 dikurangi 40. Jadinya 20. 80 per 40. Oh iya, Per 20, sorry. 20. Jadinya 4, ya kan? Lah, Ya, 4 jam ini dari jam 7 kah atau dari 2 jam setelah jam 7 hitungnya? jam setelah kemudian. Iya, betul. Jadinya kan dari si orang kedua yang dia berangkat. Berarti kan 2 jam kemudian kan? Ya, Berarti berarti kalau 2 jam jam kemudian 1. itu kan, betul. Jadi jawabannya di jam 1. Gitu. Jam 1. Iya, betul. Itu ya. Nah, So, ini juga masih JKW. Tapi nanti kamu coba cek-cek aja. Nah, ini himpunan gampang sih. Logika aja. Nih, kamu dari 50 peserta, ya kan? Terdapat 35 peserta. 20-nya itu fisika, 10%-nya itu matematika, 10 pesertanya itu matematika dan fisika. Jadi ini himpunan, kamu bikin aja gini. Jadi 10 orang ini di sini. Ini matematika, ini fisika. Gitu. jika Terus 35 itu matematika. Berarti 35 itu bukan cuma ini ya. Jadi iya, termasuk full kan 35 itu kayak gitu. Oke? Jadinya ini nanti 35 dikurangi 10 ini tuh segitu terus yang sini itu berapa? 20 ya, 20 fisika. dikurangi 10 ini. Oh iya, dua ya. puluh dikurangi 10 ya kan? Ya, Nah, pertanyaannya itu yang tidak lolos. Berarti yang di luar lingkaran ini. Dia yang tidak lolos semuanya, entah fisika atau matematika. Berarti di sini. Itu yang pertanyaannya yang nggak lolos. Nah, total pesertanya kan 50. Berarti kamu di sini punya yang matematika aja itu kan berarti 35 dikurangi 10 ya, itu 25. 25. Yang Ya, mat saja 10. 10. Terus yang dua-duanya itu ada 10 juga. 10. Yang fisika Ini 10. berapa? 45 ya? Nah, totalnya kan 50. Berarti yang nggak lolos semuanya. 5. Sisanya 5 gitu. Itu contoh-contoh himpunan pakai diagram. Terus ini kalau lingkaran penuh itu berapa? 360 kan? Oh iya, Iya kan? Iya betul nggak? Kalau ini persen, kamu hitungnya nanti per 100. Tapi kalau dia ini derajat loh. Tuh, derajat kan. Berarti derajat. nanti pernya itu 360. Jadi misal kamu ditanya nih, si musik. Musik ini ya berarti 360 dikurangi 130 sama 50, 60. Nah, ini si musik. Kamu perkan sama eh 500. 360 derajat. Karena derajat yang kamu cari total semuanya lingkaran penuh kamu kalikan total orangnya kayak gitu. Ini kalau dia 100 persenannya, ini misal 75%, ini 20%, nah ini misal
15%. Kebanyakan ya. Nek kayak gitu. Jadi ini misal 3%. Nah, sisanya ini berapa? Kayak gitulah. Gitu. Itu kalau Ya, persen. Persen ya berarti totalnya 100. Kalau lingkaran penuh ya totalnya 360. 360 kayak gitu. Udah, itu dulu. Terus, Hmm. nih ya, kita mau masuk ke save dulu. Yang kemarin figural kan baru sedikit ya aku bahas tuh. Coba kita review. Karena aku yakin pasti nggak kamu buka filenya. Bentar. Sebentar. Jam. Download aja lah dari filenya. Iya, kemarin itu sempat kebahas cuma 2 soal. Nah, yang banyak keluar dan susah itu kan modelnya itu ada 4 ya kemarin itu. Oh, jelasinnya kan dia ada 4 nih. Kok nggak bisa dicoret-coret? Hmm. Oh, enak tuh gitu. Nah, gini, kan ada 4 modelnya itu. Model penyajian soal ya, bukan jenis. Kalau jenis pergerakan gambarnya itu banyak. Dia ada yang dicerminkan, vertikal, horizontal, atau dia itu ternyata bertukar tempat searah jarum jam, atau berlawanan. Nah, itu tuh posisi. Terus bisa jadi berubah warna, berubah jumlah. Jumlah tuh dia misal 3, 5, 7. Nah, itu berarti semuanya dia angka ganjil. Gitu. Ya, Nah, itu banyak. Dan di, di figural itu kuncinya adalah kamu banyak cari eh, referensi jenis, referensi pola gitu loh. Jadi ini misal kamu tahunya pola ini. Kamu pakai di soal ini nggak dapet. Nah, kayak gitu. Makanya semakin banyak kamu tahu pola, semakin banyak kayak kamus. Figural tuh kayak kamus. Banyak pola, ya kamu makin banyak bisa. Tapi ya bisa jadi makin banyak bingung juga. Gitu. ya. Betul, makin banyak tahu makin banyak bingung. Nah, tapi kalau penyajiannya itu ada analogi, seri, serial, atau seri, Hmm. melanjutkan gitu. Kalau analogi itu kayak ini jadi ini, terus di sini apa, kayak gitu. Itu Ya. sama dengan, itu analogi itu. Terus mana analogi serial, ketidaksamaan. Ketidaksamaan. Ketidaksamaan ini yang paling gampang menurutku. Jadi kalau ketidaksamaan itu nanti kamu cari pusatnya. Pusatnya gambar. Jadi dia misalnya nih, minimal ada 5 gambar nih, 5. Nah, terus di dalam situ objeknya itu biasanya banyak. Jadi entah ada 3 objek, 4 objek. Jadi nih ada objeknya itu banyak dan dia berbeda-beda bentuk. Nah, nanti kamu liatin pusatnya itu
Antara semuanya inilah, terserah kamu mau liatin ya ini aja, fokusmu di sini. Nah, nanti kamu puter-puter, puter entah ke kiri ke kanan, pokoknya muter-muter. Nah, ini mana yang sama, mana yang enggak. Ada satu yang dia itu enggak mesti. Dan sekilas tuh pasti kelihatan. Nah, ini paling gampang menurutku. Tuh. Daripada bentuk yang ke empat ini, 9 kotak. 9 kotak ini dia susah. Kenapa? Karena 9 kotak, kayaknya kemarin udah tak jelasin ya. Dia ini bisa ke kiri, bisa ke bawah, bisa ke kanan, dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri gitu. Jadi polanya nggak nentu. Bisa dibaca dari berbagai arah kayak gitu. Tapi kalau yang lainnya pasti dari kiri ke kanan kan kamu bacanya. Ngawur juga nggak ngaruh. Wong misal ketidaksamaan gitu, ya yang beda aja kan nggak ada polanya dan harus urut kemana jalannya kayak gitu. Analogi ya pasti dari kiri ke kanan, nggak mungkin dari bawah ke atas kayak gitu. Ini makanya ini paling susah gitu. Terus aku lupa nggak tahu udah bilang apa belum. Jadi nanti itu di webnya PKN kalau kamu ujian SKD gambarnya itu gede banget. Jadi dia nggak bisa nih kayak mana ya? Ini misal, ini gambarnya soalnya ini ya. Terus jadi A B C D E. Jadi satu layar gini nggak ada. Jadi ini nih pasti soal satu layar kamu harus scroll ke bawah pakai mouse-nya atau pakai kursornya. Kamu Ya. scroll itu untuk A. Kamu scroll lagi lihat B, scroll lagi lihat C. Kayak gitu. Nah itu ya nggak enak dong kamu kayak gitu tuh. Ya. Jadi nanti ada tombol di sini nih. Emang sejarang orang ke notice tombol ini. Jadi dia tuh modelnya kayak tombol on off. Itu nanti kamu bisa pencet buat dia itu penyajian soalnya dia jadi horizontal gitu. Tapi untuk soal selain figura nanti dia jadi acak-acakan karena dia bentuknya ngenganan gitu loh penataannya, bukan ke bawah. Jadi biar untuk memudahkan kamu gambarnya itu biar jadi satu layar. Jadi bisa enak nih lihat lihat atas, lihat bawah, lihat atas, lihat bawah kayak gitu kan langsung matamu. Jadi nggak perlu nih, aduh lihat atas tadi lupa gambarnya kayak gimana gitu kan. Ya. Gitu. Nah, nanti kalau kamu udah selesai di situ, balik lagi. Ini dipencet lagi, biar nggak rusak lagi soalnya. Di situ. Nah, coba untuk soal yang ini. Kira-kira tahu nggak kamu ini polanya gimana? Ini pasti kelihatan dia dari kiri ke kanan. Karena apa? Ini kan nggak mungkin. Dia hitam-hitam terus abu-abu sendiri. Hitam-hitam abu-abu sendiri. Nggak mungkin. Ya pasti hitam 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 abu-abu abu-abu ya di sini pasti abu-abu gitu loh jadi jalannya pasti dia dari kiri ke kanan dia bacanya ini gitu jadi per baris nah kira-kira gimana bisa nggak model ini jadi kamu Ah, lihat jawabannya apa bentar Kak. oh ya tak kira kamu bilang A gitu kok cepet tenan Enggak, bentar. enggak ini itu A ini gambar B ini gambar C nah A ke B ke C itu gimana yuk Oke. Hmm, Kanan, kiri, dan hmm. hmm apa nih ini kira-kira polanya itu ya, clue ya, aku kasih clue ya. Dia nih gerak, dia berpindah polanya itu bergerak. Ini hitam ya, dia itu Ya.
bisa dia gerak ke sini atau dia bisa gerak ke sini. Nah, kalau kamu lihat di gambar yang B, hitam. Kalau dia Ya, geraknya ke kiri, harusnya di sini hitam dong. Tapi di sini putih. ya, Tapi kalau kamu lihat ke kanan, oh dia masih hitam benar. Kayak gitu. Itu untuk A ke eh B. untuk A ke B. Ya. Terus yang lainnya coba. Ini putih. Dia kan muternya gini kan, searah Ya, jarum jam. Putih berarti dia geraknya di sini putih harusnya. Benar, di sini putih. Terus putih ya, oke. Berarti kemungkinan geraknya kayak gitu. Coba kita lihat dari B ke C, benar nggak kayak gitu? Ini hitam, gerak ke sini, harusnya ini hitam betul. hmm, Tapi coba yang ini, kamu gerakin ke sini, putih kan dia, hitam kan harusnya, tapi dia ternyata di ya, sini putih. Oh berarti polanya nggak kayak gitu. Coba kamu geraknya itu loncat dua. Jadi bukan gini, langsung misal nih hitam, hitam terus ke sini, nah, terus ke sini. Di gitu. Ternyata masih benar, hitam kan? Dari B ke C itu loncatnya dia dua. Nih, hitam benar. Terus coba yang lain. C, ini putih, dia loncatnya bukan satu. Karena kalau satu harusnya di sini putih. Ternyata enggak, putihnya ada di sini. kiri. Jadi kan ini satu, dua, di sini putihnya. Benar. Oh, berarti polanya. Kalau dari A ke B itu satu langkah. Kalau dari B ke C itu dua langkah. Nah, benar nggak polanya kayak gitu? Kamu lakukan untuk validasi di baris yang kedua. Kalau baris kedua itu polanya sama, oh berarti benar. Polanya kayak gitu. Nih, hitam. Kalau mau ke B, dia langkahnya satu aja. Berarti di sini yang hitam. Benar. Hitam kan di sini. Hitam di sini langkahnya satu aja. Berarti di sini yang hitam. Ini putih. Langkahnya satu aja. Nih putih. Betul kan? Ya, Berarti coba yang ini. Ini hitam. Dia langkahnya dua kali. Di sini satu, ini dua. Berarti di sini hitam. Betul. Terus coba yang lain. Ini putih nih langkahnya dua kali. Satu, dua. Putihnya ada di sini. Betul. Berarti kayak gitu polanya. Jadi kamu lakukan hal yang sama di sini. Jadi ini ke sini nggak perlu kamu cek lagi. Berarti langsung sini aja. Kan langkahnya dua. Gitu. oh ya berarti D. Ya, betul yang D. Begitu. Oke? Eh, Oke. Nah, kalau ini pola jenis yang dia berubah bentuk sama warna. Kalau kamu lihat di sini, nih, dia yang berubah apa? Ini kan, nih warnanya. Bentuknya amburadul, bentuknya nggak konstan, berarti bukan bentuknya dia yang berubah. Tapi hanya warnanya. Putih, hitam, hitam. Terus lihat validasinya di sini. Hitam, hitam, putih. Berarti harus ada dua hitam, satu putih di setiap baris itu. Nah, di ya sini kan udah hitam, ini putih. Berarti berarti hitam. hitam. Berarti yang enggak ini apa sih? Ngilanginnya gimana? Oh, hide floating control. Nah, jadi ah Abah tadi hitam ya, berarti yang putih salah, ya kan? Terus kamu jangan lihat yang ini dulu, soalnya enggak lihat toh yang di opsi. Di opsi A, C sama D ini yang beda, Mak. Yang beda itu apa? Yang kelihatan jelas. A, C, D, biar kamu bisa mengeliminasinya yang lainnya gitu. Jadi jangan lihat di sini apalagi ya bedanya. Nah, ini terlalu meraba-raba. Jadi lihat aja di opsinya. A, C sama D. Nah, ini yang beda mana? Ini kan? Ini kan? Nah, yang benar Nah, itu mana? Yang dia numpuk atau yang dia satu? Baru kamu cek. Satu-satu numpuk, ya kan? Numpuk satu-satu. Berarti harus ada dua yang satu tapi satu numpuk. Udah ada satu numpuk, ini satu, berarti dia enggak numpuk, berarti ini salah. Itu terus A sama D, apa bedanya A sama D? Berarti jelas ada di sini. oh ya itu berarti yang A. Nah, betul, berarti jawabannya yang A kayak gitu. Jadi kalau kalau kamu lumayan cepet nih ngerjain ini nih. Berarti kayaknya kalau figural nanti kamu bisa apa ya? Mendulang nilai banyak di situ karena figural itu ya ada orang model-model kayak aku yang susah banget aku deh figural itu susah banget sampai gini-gini gitu sampai dia muter-muter kayak gitu. Nah aku dulu pakai bantuan kertas. Jadi Sampai kalau suka muter. iya aku sampai sampai pakai bantuan kertas. Jadi biar aku nggak ikut
muter tuh kepalanya enggak, aku tulis, aku gambar, misal nih gambar apa gitu, terus kertasnya aku puter gini, gitu. Ya, Aku gitu, karena aku nggak bisa bayangin. Kamu kayaknya bisa, kamu lebih lebih bisa bayangin daripada aku, gitu. Nah, ada orang yang kemarin nih dari 35 soal dapat 13 soal figural. Ini bisa sangat menguntungkan untuk yang kamu misal nih lebih oke daripada menghitung gitu. Terus kan jenis soal itu ada TIU tuh ada verbal, ada ya ini contohnya figural, ada yang bener-bener ngitung gitu. Nah, untuk ya, soal-soal cerita itu nanti kamu skip dulu ya karena belum tentu satu soal cerita itu kamu bisa menyelesaikan dalam waktu 1 menit. kurang dari ya kurang dari 2 menit gitu atau 1 menit lah Ya, itu. Kamu sekarang kamu gimana progresnya ada TO? belum, masih cari-cari TO dulu aja sebelum ini Hmm. dites. Ya, jadi gini, sebenarnya TO itu enggak, mm, ya kamu harus tahu cari TO yang bagus juga, tapi misal ada TO-TO yang banyak kan kadang itu gratis kan di IG. Nah, Ya, itu coba-coba aja buat apa? Buat estimasi ke waktumu. Jadi belum bukan bukan berarti soal bagus itu bakal melatih kamu dalam mengerjakan soal nantinya. Iya itu juga, tapi selain itu kamu harus berlatih untuk estimasi waktu gitu. Nah, misal soal TO jelek pun itu bisa kamu gunakan buat latihan membagi waktu itu loh. Nanti TKP kamu kerjain berapa menit, TIU kamu kerjain berapa menit. Nah, itu kamu bakal terlatih kalau kamu sering TO gitu. Jadi TO itu soal TO-nya jelek itu. Jangan kayak gitu. Nek misal TO di sini jelek, berarti kamu kemungkinan di TO ini itu dapat nilai bagus kan. Misal lebih dari 450 tuh. Oh iya sih, soalnya karena di sini soalnya gampang kayak gitu. Oh ya udah, baru nih kamu cari yang lain lagi kayak gitu. Kamu nanti bikin nih langkah, maksudnya 1 minggu nih misal kamu udah nggak sekolah kan, udah selesai kan, ya, udah lulus kan. Nah, ya, misal nih karena ini kan udah pendaftaran udah ada ya, berarti kan udah jelas nih, udah jelas alurnya tuh. Nah, ya, pasti. Nah, ini berarti nggak lama lagi antara after 1 bulanan itu ya. buat kamu latihan ini estimasi waktu. Jadi misal nih, aku nggak tahu ya kamu ini nanti pakai metode apa yang bagus buat dirimu sendiri. Itu belum tentu bagus untuk aku juga belum tentu metodenya bagus di kamu. Nah, kamu cari-cari metode yang bagus di kamu tuh gimana. Tapi jangan kamu FOMO. Nanti kamu lihat di Instagram orang-orang ngerjain TKP dulu ya, aku mau ngerjain TKP dulu lah gitu. Enggak, nanti kamu ini cari aja mumpung masih belum di hari H, kamu cari-cari dulu nih, misal 1 minggu ini ya tak kasih PR deh. Coba kamu 1 minggu ini cari metode yang cocok buat kamu. Kamu ngerjain di mana dulu? Biasanya di mana dulu? TWK atau urut? Misalnya dari TKP, baru Terus TWK. TWK, baru TIU, kayak ini. Itu berarti kayak aku. Jadi ini TKP kamu patok nih, misal 20 menit untuk 45 soal. Nah, caranya gimana? Kamu latihan gitu. Entah kamu nggak baca soal, kamu lihat tema soalnya aja tuh TKP kan di atas ada temanya. Nah, pernah kan Ya, TKP tak ajarin gitu, coba dipakai trik-triknya. Nah, bisa nggak kamu ngerjain TKP ini 20 menit gitu. Nah, aku kasih kasih apa ya? Jangan. Jadi soal TKP itu nggak ada yang sama persis di TO sama di soal asli nggak mungkin. Orang nggak mungkin bikin soal sepersis itu nggak bisa. Apalagi TWK. Kalau TIU masih mungkin modelnya sama, tapi angkanya tetap mesti beda. TIU itu masih bisa tertebak. Kalau di TWK sama TKP nggak gitu. Nggak bisa ada yang bikin soal semirip itu sama soal yang aslinya nggak. Nah terus nih TKP nih di 20 menit pertama selesai nggak selesai? 45 soal ya. 45 soal. Kamu pindah ke TWK. Itu di 20 menit pertama. Jadi jangan lama-lama kamu di TKP. Nanti kamu keenakan baca, lupa kamu lagi ujian. Itu ya. Nah, itu maksudnya. Jadi, oh kamu apa namanya? Udah latihan TO-nya kayak gitu terus. Ya di waktu ujian ya kamu latihannya apa yang kamu latih? Ya itu yang kamu kerjakan. Dari TKP, kamu latihannya dari TKP, ya terus TWK berapa menit? Selesai nggak selesai gitu. Nanti kalau ini misal nih, TKP kamu 20 menit, TWK kamu 25 menit. Itu baru berapa? Baru 45 menit kan? Terus di tiuk kamu patok berapa menit? Misal 50 menit atau sejam karena mungkin tiuk perlu ngitung. Tuh 1 jam lah. Berarti ini kan baru
Empat. Berarti udah kelebihan ya kalau 1 jam. Iya. Berarti jangan berarti gini 20 ditambah 20 ditambah 40 lah mesti mungkin lah. Ini berapa? Pas, bukan. 80. 80 kan? Ini Ya, masih punya 20 30. menit kamu. 20 menit ini bisa buat kamu ngulang yang tadi ke skip soalnya. Kan aku bilang tadi 20 menit kamu kerjakan kan? Selesai nggak selesai? Nggak selesai pindah ke TWK. Nah, itu pasti ada soal yang belum kekerjakan. Nah, di 20 menit terakhir ini buat kerjain yang tadi. Itu yang belum terselesaikan. Tuh, jadi ini fungsinya TO tuh kayak gitu untuk membagi waktumu untuk ngerjain ini segini, kamu ngerjain ini segini gitu. Jangan sampai kamu keenakan di TKP lebih dari setengah jam. Wah, habis waktumu buat ngerjain TWK nanti. Belum tiunya gitu. Itu ya. Ya, Kak. Oke, siap. Ya udah itu dulu. Nanti besok kita ketemu lagi tapi di jam 9. Bukan 9.30 ya. Siap. Oke. Tuh, kamu nek nggak ada kendala boleh minta on cam buat presensi. Ini tuh gak tahu kenapa Kak. Oh, nggak bisa ya? Ya udah kalau nggak Kemarin bisa itu nggak gak apa-apa. bisa, waktu itu masih bisa, sekarang tiba-tiba gak bisa. Oh, Waktu nggak apa-apa. pendaftaran juga kan harus ada webcam gitu ya, makanya dipinjemin laptop yang dari kantor aja gitu. Anu, apa namanya? Apa? Itu kayaknya Chrome itu settingannya ke blok kameranya. Tapi Kak udah di ini apa? Udah di waktu itu kan sama teman si Ayah nih. Emang Mm-mm. tetap masih gak bisa buat buka kamera di web tuh. Oh, ya udah nggak apa-apa deh. Udah semangat deh ya buat tesnya. Besok kita ketemu lagi di jam 9. Jangan lupa. Ya udah itu dulu. Hai, Cek. Naik kok dulu. Udah aku mau ngajar yang lain dulu. See you. Ya, Semangat. makasih Kak. Ya.